Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bertemu lagi di channel Muslimlah Haji. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Saya percaya bahwa setiap manusia memiliki inspirasi masing-masing sehingga orang lain dapat belajar pada dirinya. Pada kali ini saya akan membahas sahabat tentang anak-anak muda di zaman terbaru, zaman milenial di tahun 2020, tetapi masih aja anak muda sekarang percaya dengan hal perdukunan. Nah, ini sangat disayangkan sahabat semua, karena sekarang zamannya sudah modern, masih aja ada anak muda yang mau kalau ingin menarik perhatian kekasih atau seorang wanita, ia harus menggunakan cara-cara perdukunan terlebih dahulu. Atau ketika ada dirinya yang sakit atau keluarganya yang sakit, dia mau saja percaya anak muda ini dengan apa yang disampaikan oleh perdukunan. Ini sangat disayangkan sekali sahabat. Contohnya ada kalau di Sumatera Barat, di Sawalunto, di Talawi itu ada membedah ayam namanya. Jadi kalau ada yang sakit itu ayamnya dibedah. Nah, dilihat dari dalam isi perutnya, kalau seandainya merah lambungnya, kesimpulan dari dukun bahwa itu lambung yang sakit. Nah, kalau seandainya ada yang sakit dada, bagian dada, berarti yang sakit dadanya. Nah, sahabat, ini adalah perdukunan, adalah perbuatan syirik yang dilakukan oleh dukun. Nah, ini kan tidak masuk akal dalam ilmu modern. Kita yang sakit, ayam yang dibedah. Ini sudah pasti bantuan perdukunan. Nah, seharusnya sebagai anak muda yang punya logika, yang nalar, yang cerdas, ini harusnya mereka tidak melakukannya sahabat. Pada prinsipnya mereka percaya dengan tindak perdukunan. Pada prinsipnya mereka percaya dengan bantuan jin. Nah, seandainya sahabat, ini kan logika ya, memang jin bisa dalam ilmu ruqyah, dalam perdukunan, jin memang bisa membantu seseorang. Membantu seseorang apabila ia ingin berobat seperti tadi, dibantu oleh jin. Tapi sadari sahabat, kalau kita melakukannya dengan perdukunan atau jin, itu ada syarat-syarat yang harus dilakukan yang disarankan oleh dukun tersebut. Pada intinya adalah tidak masuk akal apa-apa yang disarankan oleh perdukunan tersebut. Contohnya, kalau seorang yang sakit lalu dia ingin berobat dengan perdukunan, nah ada syarat-syarat yang sebenarnya tidak masuk akal juga buat anak-anak muda. Tidak masuk akal juga buat anak-anak yang di tahun 2020-an. Harus mencari kemenyan, harus mencari bunga putih, harus mencari air 7 masjid, harus mencari tanah 7 muara, atau hanya mencari bunga yang bisa didapatkan di suatu tempat yang tidak bisa ditempatkan dicari tempat yang lain. Nah, ini kan syarat-syarat yang menyulitkan anak muda, padahal mereka bisa melakukannya dengan mudah tanpa harus minta bantuan jin. Nah, seandainya jin ini bisa membantu mereka dalam menyelesaikan masalah mereka, kenapa tidak senantiasa jin ini bisa membantu mereka? Contohnya, seandainya mereka lapar, minta tolong kepada jin agar nasi segera datang, agar makanan segera datang ke tempat mereka. Seandainya baju mereka kotor, kenapa mereka tidak minta tolong saja jin agar mencucikan baju mereka yang kotor? Seandainya mereka butuh teman, butuh sahabat, kenapa mereka tidak bersahabat dengan jin senantiasa setiap waktu, terbang kemana-mana bersama jin, menghilang kemana-mana dengan jin, melakukan sihir-sihir seperti yang dilakukan ya seperti di film Harry Potter atau film-film sihir-sihir. Jadi kan ini sesuatu yang bertolak belakang sahabat semua. Di satu sisi ia minta tolong kepada jin dengan syarat-syarat yang hampir tidak mungkin dipenuhi oleh anak muda ini, atau syarat-syarat yang sangat tidak masuk akal yang harus dipenuhi oleh anak-anak muda yang mencari bantuan perdukunan. Nah, contohnya satu lagi, ada seorang anak muda yang menyukai seorang wanita.
Nah, dia minta bantuan pada jin. Nah, ini kan unik. Di zaman modern kayak gini, anak muda minta bantuan kepada jin, kepada dukun, agar wanita yang ia cintai mencintai balik dirinya. Kenapa ia tidak minta tolong seluruh aktivitasnya kepada jin? Kenapa hanya beberapa bantuan yang dimintakan kepada jin? Dan itu tidak masuk akal. Dan ketika ia pergi ke perdukunan untuk mendapatkan bantuan agar sang pujaan hatinya menyukai dirinya, banyak syarat-syarat yang tidak masuk akal, yang hampir-hampir tidak bisa dipenuhi. Mencari kain kapan, mencari air liur perawan, mencari buah-buahan yang tidak ada di dekat kampungnya, hanya bisa dicari di tempat jauh. Dan ini kan tidak masuk akal sama sekali. Kenapa ia tidak berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, si pemilik jagat raya ini, si pemilik setiap hati, sehingga orang yang dicintainya itu mencintai balik dirinya? Kenapa ia tidak melakukan sesuatu yang masuk akal, yang diajarkan oleh agama Islam, yaitu seseorang ketika akhlaknya baik, ketika hatinya baik, maka orang lain juga akan menyukainya. Ketika seseorang yang soleh, maka akan ada wanita-wanita soleh yang akan ingin mendapatkan dirinya. Kenapa ia melakukan tindak perdukunan yang sama sekali tidak masuk akal, sahabat ya? Kenapa ia tidak melakukan ajaran-ajaran dalam agama Islam untuk mendapatkan pasangan yang diidamkan? Toh wanita yang dia inginkan itu, yang dia lakukan untuk mendapatkannya dengan cara perdukunan, sebenarnya wanita ini bukanlah wanita yang baik. Dilihat dari keislaman, dia bukan wanita yang baik. Kalau ia wanita yang baik, maka bukan dengan cara itu bisa didapatkan. Contohnya seorang wanita yang hafiz, yang hafizah, ditaksir oleh seorang anak muda, dengan cara ia pergi ke perdukunan lah, dia tidak akan mendapatkan wanita itu, karena pasti akan dibantu oleh jin. Nah, wanita soleha yang menghafal Quran tentu tidak akan mempan dengan apa yang dilakukan oleh jin. Tentu saja bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca, yang hafal Quran ini dengan akhlak yang mulia, akhlak yang soleh, dengan ruqyah-ruqyah yang dilakukan oleh si wanita ini setiap hari, tentu saja jimat-jimat, sihir-sihir, pelet-pelet yang dilakukan oleh anak muda ini kepada dirinya melalui perdukunan, melalui jin, itu tidak akan mempan kepada dirinya. Hanya akan mempan kepada wanita yang juga tidak terlindungi oleh agama, oleh Al-Quran, dilindungi oleh malaikat karena membaca Al-Quran. Wanita-wanita yang hanya bisa disihir, disantet melalui perdukunan adalah wanita-wanita yang juga sering berinteraksi dengan perdukunan, yang akidahnya dangkal, yang akidahnya rendah. Maka kalau seseorang anak muda ini ingin mendapatkan pasangannya sesuai dengan agama, maka boleh jadi wanita yang ditaksirnya ini bukanlah wanita yang baik untuk dirinya. Bisa jadi wanita yang ditaksir ini bukan wanita yang baik, tapi Allah memilihkan wanita yang lain. Nah, inilah sahabat, sangat disayangkan pada zaman yang serba modern, serba maju ini, masih saja anak-anak muda kita terpapar interaksi dengan dunia perdukunan, dengan jin. Sebagai contoh lagi, kalau ingin laris jualan di kedainya, ia menggantung jimat-jimat yang diberikan oleh dukun. Kenapa ia tidak mencari di internet bagaimana cara membuat tokonya laku, bagaimana cara mencari pelanggan yang baik? Kenapa ia tidak melakukan sholat tahajud? Kenapa ia tidak bersedekah? Kenapa ia tidak membacakan Al-Fatihah ke tokonya, ke warungnya? Kenapa ia tidak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan justru ia terlibat kepada hal-hal konyol, tindak perdukunan yang semakin merendahkan harga diri,
wibawa dan kecerdasannya di hadapan manusia dan makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Dengan Allah menciptakan manusia adalah sebagai khalifah, pemimpin di atas dunia ini, tapi ketika ia minta tolong kepada jin, maka jin akan memandang remeh kepada dirinya, bahwa sebenarnya si manusia ini jauh lebih rendah dibandingkan makhluk jin. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat derajat manusia lebih tinggi daripada jin. Nah, ini sangat disayangkan sahabat semua. Saya sengaja membuat channel ini untuk membuka pandangan-pandangan anak-anak muda agar mari kita mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Semua sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah adalah sesuatu yang terbaik, baik itu dengan pengobatan, cara hidup, cara berumah tangga, cara berpolitik, cara berbisnis. Semua yang diajarkan oleh Rasulullah adalah cara yang terbaik. Hendaknya anak muda yakin dengan hal ini. Untuk hal-hal yang konyol saja mereka bisa yakin. Kenapa dengan apa yang disiarkan, disunahkan oleh Rasulullah mereka tidak percaya? Yang disuruh oleh dukun jin saja mereka percaya. Disuruh mencari kain kafan, disuruh mencari tali pusar bayi untuk menarik perhatian seorang wanita, atau untuk melariskan kedainya, ia mau. Tetapi kenapa sunnah Rasulullah seperti memperbanyak salawat, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, memperbanyak tahajud di malam hari, ia tidak mau? Nah, inilah harus kita bantu membenahinya sahabat semua, anak-anak muda, agar mencintai sunnah Rasulullah, agar mencintai agamanya, lalu berkehidupan, hidup dengan logika pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita agar terhindar dari perdukunan, kesyirikan, jangan lagi mau tertipu daya oleh perdukunan dan kebodohan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.